Kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Tak akan baca. Firman Tuhan berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita semuanya tahu ya, kita ini Tuhan itu selalu berbicara tentang pertumbuhan, ya kan? Makanya iman Tuhan gambarkan sebagai benih. Kenapa? Oh, kita ini dikasih gambaran benih biji sawi karena benih itu bisa bertumbuh. Benih kalau ditanam dia bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon karena Tuhan selalu berbicara tentang pertumbuhan. Tuhan juga berbicara tentang level. Di dalam Alkitab semua berbicara tentang level, tentang pertumbuhan. Tuhan berbicara tentang halaman, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ada berkat 30, 60, 100 kali ganda, ada iman, pengharapan, dan kasih, ada kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi semua berbicara tentang sebuah pertumbuhan, terbicara tentang level. Surga aja ada level pertama, kedua, dan level yang ketiga, dan seterusnya. Jadi Tuhan itu mau kita itu mengerti tentang sebuah pertumbuhan. Kita tidak boleh mengalami sebuah stagnasi. Ada sebuah pertumbuhan dari anak-anak menuju kepada kedewasaan. Saya pernah menyampaikan pada waktu saya dulu masih di New York ya. Mungkin masih ingat bagaimana cara Tuhan mendidik bangsa Israel. Pada waktu Israel baru keluar dari Mesir, di mata Tuhan bangsa Israel itu dianggap masih anak-anak. Makanya Alkitab berkata, aku mengeluarkan kamu seperti seorang anak. Aku menggandeng tanganmu, ya kan? Seperti seorang bapak menuntun anaknya. Makanya di situ Tuhan mengajar mereka, Tuhan kasih Taurat. Di situ Tuhan memberikan larangan-larangan di dalam kitab Taurat. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, dan sebagainya. Kenapa? Anak-anak itu banyak dikasih tahu, ini nggak boleh, itu yang boleh. Ini kamu harus gosok gigi, kamu tidak boleh tidur terlalu malam, kamu harus belajar. Semua ada banyak larangan apa yang boleh dan tidak boleh. Tidak boleh lari ke jalan raya sendirian, kamu tidak boleh keluar rumah malam-malam, dan sebagainya. Tetapi di perjanjian baru Tuhan melihat bahwa anak-anak Tuhan itu adalah menjadi sudah dewasa. Maka saya pernah sampaikan di perjanjian baru itu Paulus berkata segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semuanya membangun. Sehingga Paulus berkata, aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Di dalam perjanjian baru, Tuhan mengajar bahwa makanan semuanya boleh. Tidak ada yang diharamkan. Tetapi di dalam perjanjian baru kita diajar tentang apa arti penguasaan diri. Kita diajar arti bagaimana memilih mana yang baik, mana yang membangun. Karena kita dianggap sudah dewasa. Nah, di dalam kehidupan kita juga demikian. Kita mau diajar untuk menjadi dewasa. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen untuk melakukan yang benar bukan lagi karena takut, oh ini boleh, ini tidak boleh, tetapi karena kita tahu ini tidak boleh atau enggak, itu karena kita memilih, karena kita tahu ini tidak membangun, ini tidak menjadi berkat, ini merugikan, ini mencelakakan dan sebagainya. Kita diajar untuk menjadi orang dewasa. Makanya kalau kita akan pelajari di sini bagaimana memiliki sifat seorang yang dewasa. Ada di dalam PowerPoint sifat kanak-kanak ya, sifat-sifat seorang kanak-kanak. Yang pertama, sifat kanak-kanak itu berpikir pendek. Berpikir pendek, tidak berpikir panjang. Pikirannya pendek. Maunya itu cuma main. Belum mengerti tanggung jawab. Bergantung kepada orang lain. Belum mengerti value. Belum tahu mana yang berguna, belum tahu mana yang penting. Belum bisa mandiri. Belum bisa memimpin dirinya. Belum bisa mengontrol emosinya. Ada banyak orang yang sudah tua segi umur, tetapi sifatnya kanak-kanak. Orang yang kanak-kanak itu berpikir pendek.
Dia kalau kepengen A ya A, tidak berpikir panjang. Maunya itu kalau kalau dia mau putusin sesuatu itu dia tidak memikirkan dampak dari apa yang dia putuskan sekarang. Dia kurang tahu tanggung jawab, dia tidak tahu pilihan-pilihan yang bisa berguna. Makanya tadi orang Israel itu dididik Tuhan, ada banyak larangan-larangan. Kenapa makanan-makanan A, B, C tidak boleh? Ada makanan haram dan halal karena mereka belum tahu memilih yang menyehatkan tubuhnya. Belum bisa mengontrol emosinya. Dulu ya saya masih di New York, ada seorang ibu ya, sudah punya anak, anaknya sudah remaja. Tapi anak ini, teman-temannya itu kadang-kadang manggil dia itu, oh arek itu, oh arek gendeng itu tah gitu ya, kalau bahasa Jawanya. Arek gendeng itu tah gitu. Atau orang, oh orangnya anak gila itu tah. Gitu ya kan. Saya dulu belum kenal orang itu. Siapa sih yang dibilang orang-orang itu orang gendeng? Ternyata ada seorang ibu ya. Itu sudah dewasa, sudah punya anak remaja. Itu kalau ketemu orang, kalau dia lagi emosi, kalau lagi nangis, itu nangis di hadapan banyak orang kayak anak kecil. Kalau mau nangis, ya nangis. Kalau lagi mau ketawa-ketawa, itu kayak apa ya? Kalau ketawa nggak bisa mengendalikan. Ketawa-ketawa. Kalau lagi melucu-melucu, tapi kalau dia diganti diguyonin, itu dia bisa marah tanpa bisa mengendalikan. Nangis pun ya nangis kayak anak kecil. Nah, sehingga orang bisa lihat loh dia kok nggak malu ya punya anak, anaknya sudah remaja, dia kalau nangis tuh kayak anak kecil. Jadi orang ini tidak tahu bagaimana mengendalikan emosinya. Suatu saat dia tuh sering mengalami apa ya kayak kerasukan ya kan kerasukan setan kayak gitu ya kan manifestasi terus dia layani pelepasan suatu saat ada seorang hamba Tuhan di gereja dia tanya sama saya orang ini kok dilayani pelepasan berkali-kali kok kerasukan setan terus ya kan terus saya bilang lo orang ini bukan kerasukan setan tapi sudah kejiwaan saya bilang terus hamba Tuhan itu bilang gini oh orang ini oh anu ya kamu tahu ya apa apa kamu tuh tahu bedanya orang kerasukan dan kejiwaannya ya tahu lah orang ini udah kelihatan udah diusir setannya berkali-kali setannya nggak keluar ini sudah campur dengan kejiwaan orang ini harus diajar mengendalikan emosinya akhirnya diajar mengendalikan emosinya diajar semuanya dan sebagainya akhirnya orang ini mengerti mengendalikan emosinya dan sebagainya mulai tahu setiap kali mau nangis mau teriak dan sebagainya, dia mulai sadar. Dia sadar umur dan sebagainya. Dia mulai apa ya, sudah mulai nggak dianggap gila lagi. Sebenarnya dia nggak gila, tapi kebiasaan nggak menguasai emosinya. Sehingga orang mulai tahu bedanya antara orang kerasukan setan dan orang yang memang agak konslet, yang ngerti ya. Orang kadang-kadang orang itu bukan konslet kejiwaannya karena gila, enggak, tapi karena memang kebiasaan nggak bisa menguasai emosinya, ngerti ya saudara ya. Nah, makanya ini dikatakan kekanak-kanaan. Ada orang-orang itu bukan tentang nggak menguasai emosi, tetapi orang itu tidak bisa mengendalikan keinginan. Kalau keinginannya A ya A, ini orang kekanak-kanaan. Makanya kenapa pada waktu kita mendidik anak, pada waktu anak terlalu dimanja, itu akan ada yang cacat di dalam kejiwaan anak itu. Karena apa? Ada di dalam kejiwaan orang itu tentang tanggung jawab, tentang empati, itu nggak tumbuh normal di dalam dirinya karena tidak terlatih. Makanya anak itu akan menjadi orang yang egois karena yang dia tahu di dalam pada waktu dia bertumbuh, pada waktu anak-anak, yang dia tahu semua yang dia inginkan itu selalu dituruti. Sehingga rasa tanggung jawab tidak ada. Makanya saya dulu bersyukur, saya bertumbuh dengan didikan cara militer. Ibu saya keras. Kalau saya nakal, itu pakai sandal. Saya dilempar sandal, saudara. Nggak ada gaya halus-halus, itu nggak ada. Dihalusin iya, tapi sandal juga iya. Jadi kita ini apa ya saya itu jadinya cewek-cewek kita tiga cewek satu cowok kita itu jadi anak perempuan itu ya tough gitu loh mau dilempar di mana bisa hidup kenapa karena kita dididik itu dilatih untuk bisa dewasa bisa mandiri itu dilatih saudara nah anak ini
orang ini sudah dewasa, sampai anaknya itu saya tahu anaknya itu kayak malu dengan mamanya. Kenapa? Ibunya itu berkali-kali itu bisa nangis, bisa gulung-gulung. Udah dewasa, saudara. Dan kita tahu suaminya itu seringkali jalan, nggak mau jalan sama istrinya. Mungkin suaminya lama-lama jadi malu juga. Karena istrinya malu-maluin. Saudara, kenapa? Orang langsung taunya orang ini mungkin harus melayani pelepasan. Saya ngomong tidak. Orang ini harus diajar menguasai dirinya. Nah, ini orang dewasa itu tahu menguasai dirinya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri orang dewasa. Sifat orang dewasa itu adalah dia berpikir panjang. Sebelum ngomong, mikir dulu. Sebelum memutuskan sesuatu, mikir dulu. Dia selalu memikirkan resikonya. Apa yang akan terjadi ke depan. Dia tidak memikirkan hanya dirinya. Apa dampaknya? Kalau saya memutuskan A, kalau saya melakukan A, apa dampaknya? Apakah nanti kalau saya melakukan ini akan mempermalukan orang tuaku, memalukan keluargaku, membuat malu anak-anakku, akan merugikan keluargaku dan semuanya. Semuanya dipikirin, nggak asal memutuskan. Anak-anak tidak berpikir panjang. Sekarang pikirkannya apalagi apa yang dia senang sekarang, ya senang sekarang. Makanya ada orang misalnya pengen mabuk, ya mabuk. Kayak kepengen mau judi, ya pengen judi. Kayak di Indonesia sekarang kan banyak orang yang apa ya, judi online. Apa ya, singkatannya mereka ngomongnya apa? Judi online apa sih? Apa gitu ya singkatannya, saya lupa ya karena saya tidak pernah main judi. Apa gitu lah di Indonesia lagi ngetop itu ya kan? Nah itu ya kan, terus itu mereka nggak mikir panjang gitu loh. Tapi orang dewasa terbiasa berpikir panjang. Kemudian orang yang dewasa tidak terburu-buru. Dia itu berhati-hati dalam setiap tindakannya. Dia bisa menguasai diri. Makanya di Perjanjian Baru diajar penguasaan diri dalam segala hal. Itu yang banyak diajar di Perjanjian Baru. Kenapa? Di Perjanjian Baru Tuhan melihat gereja sudah dalam posisi dewasa. Diajar menguasai diri. Orang dewasa bisa mandiri, di dalam orang dewasa bisa bertanggung jawab. Makanya di dalam Perjanjian Baru dikatakan untuk kita dipercaya, diberikan tanggung jawab, diajar supaya mereka bisa dipercaya. Dipercaya apa? Kalau kamu bisa dipercaya dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Saudara, kita itu harus bertumbuh menjadi orang dewasa. Apalagi kalau kita sudah menikah, sudah punya anak. Kita semuanya harus belajar dewasa. Waktu belum punya anak pun dan sebagainya, kita harus belajar dewasa. Nah, dalam hal rohani sebagai orang Kristen pun, kita harus dewasa. Kenapa? Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan kekristenan kita, kerohanian kita secara pribadi. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Di Alkitab telah diajarkan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kenapa tidak dikatakan 5 gadis berdosa dan 5 gadis yang takut akan Tuhan? Atau 5 gadis yang berdosa dengan 5 gadis 5 gadis yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak dikatakan 5 gadis yang najis dengan 5 gadis yang suci. Tapi bodoh dan bijak. Kenapa? Orang yang bijak, dia bisa memperhitungkan setiap langkah hidupnya. Tapi orang bodoh, dia orang percaya, tapi dia tidak bijak dalam hidupnya. Orang yang bijaksana itu gini, saudara. Sekalipun aku punya uang, tapi aku bertindak seakan-akan nggak punya uang. Sekalipun aku punya suami, aku bertindak seakan-akan tidak punya suami. Makanya Paulus berkata, sekalipun kamu menikah, bertindak seakan-akan kamu belum menikah. Kamu seakan-akan, pokoknya kita itu seakan-akan kamu itu nggak punya apa-apa. Itu loh orang bijak. Sehingga orang bijaksana ini, dia mempersiapkan minyak. Seakan-akan, walaupun dia punya minyak, dia tahu mempelainya bakal datang. Tapi dia berpikir, kalau nanti mempelaiku tidak datang-datang.
Aku sudah punya persiapan. Walaupun di hati yang lain dia punya iman, mempelainya datang tepat waktu, tapi tetap di dalam persiapannya seakan-akan mempelainya bakal terlambat. Makanya orang bijaksana begini. Kamu tetap bekerja seakan-akan Tuhan itu nggak datang-datang. Tapi engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan seakan-akan Tuhan datang malam hari ini. Itu orang bijak. Tapi orang yang bodoh, makanya bukan orang berdosa. Yang orang 5 gadis bodoh itu bukan orang berdosa. Tapi dia tidak bijak. Dia terbiasa mengandalkan orang lain. Oh, saya nggak perlu menjaga minyak. Saya mengandalkan iman. Saya tahu Tuhan itu nanti bakal datang. Oh, saya bisa didoakan orang lain. Pada waktu saya nggak punya minyak, toh saja ada banyak orang Kristen. Kan Alkitab berkata orang percaya itu harus saling memberi. Memang semua orang harus memberi. Tapi kita harus jadi orang bijak. Seakan-akan orang baik bakal jahat. Itu orang bijak. Selalu berpikir hal terdulu sekalipun kita di tengah-tengah orang baik. Itu yang akhirnya membuat kita mandiri. Itu yang saya sering katakan bahwa kita harus belajar hanya mengandalkan 2 hal. Mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Itu yang membuat kita bisa berdiri tegak sampai garis akhir. Seakan-akan tidak ada manusia siapapun di muka bumi. Hanya kita dan Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi orang yang dewasa. Karena orang dewasa selalu berpikir panjang. Orang dewasa selalu mengandalkan kakinya sendiri. Seakan-akan tidak ada orang yang bisa diandalkan. Sekalipun punya suami. Kemarin ada seorang istri. Dia sedih tentang suaminya dan sebagainya. Dan sebagainya. Suaminya sangat kaya. Suaminya kaya raya, saudara. Sangat kaya. Saya katakan sangat kaya. Saya katakan sama istrinya, kamu harus tetap bekerja. Yang naksir suaminya, yang mendekati suaminya banyak. Siapa yang nggak naksir suaminya? Suaminya kaya raya. Terus saya bilang, kamu tetap harus punya uang sendiri. Seakan-akan kamu nggak punya suami. Sekalipun kamu punya suami. Kamu harus menghargai dirimu sendiri. Jangan mengandalkan siapapun. Sekalipun kamu tetap harus tunduk kepada suamimu, kamu harus mengasihi suamimu karena kamu seorang istri. Tetapi kamu bertindaklah seakan-akan kamu punya. Bukan kamu seakan-akan tidak punya seorang suami. Sehingga kamu tetap mandiri. Saya bilang begitu. Nah, itulah sikap seorang dewasa. Jadi, kita itu di dalam kehidupan kita belajar untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Makanya kenapa di dalam Alkitab semua orang diajar Tuhan memasuki padang gurun. Supaya orang itu bisa dewasa. Karena supaya orang itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri, di atas imannya sendiri, di atas kepercayaannya sendiri. Kita mau belajar ya. Bagaimana di dalam 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15 berkata begini. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahun uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Saudara, setiap kita akan diuji, setiap kita masing-masing. Makanya kita belajar tidak mengandalkan siapapun. Kita menghormati pemimpin-pemimpin, kita menghormati gembala, kita menghormati suami, kita menghormati orang-orang yang telah melayani kita. Tapi tetap kita nanti akan diuji masing-masing di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan belajar dari kehidupan Daud. Kita belajar berdiri atas kaki kita sendiri. Bagaimana kita membangun kehidupan kita? Yang pertama, kita belajar membangun iman kita sendiri, yaitu di masa padang gurun. Tuhan itu akan membangun kita untuk menjadi orang yang dewasa. Kita dimasukkan di dalam masa ujian padang gurun. Yang pertama, kita harus belajar membangun iman kita sendiri.
untuk menjadi orang dewasa. Kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 6, dikatakan begini. Sorry ya, cepet ya. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melampari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dikatakan begini, waktu Daud ini terjepit, waktu itu Daud dan semua pasukannya sedang rakyatnya, istrinya, hartanya itu diambil ombak sama orang Amalek. Itu Daud sedang terjepit dan rakyatnya semua yang mau melempari Daud dengan batu. Dia dalam keadaan terjepit, tidak ada yang bisa diandalkan. Apa yang harus dia lakukan? Dia menguatkan imannya sendiri. Saudara, ada masa di mana kita harus bisa mengandalkan iman kita sendiri. Ini yang namanya yang kita andalkan hanya dua, Tuhan dan diri sendiri. Makanya banyak orang Kristen selalu berkata kita harus bisa mengandalkan hanya Tuhan. Salah, hanya Tuhan dan dirimu. Karena yang membuat kamu percaya kepada Tuhan itu kamu. Kamu harus bisa memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Itu keputusanmu. Itu keputusanmu. Makanya di dalam Matius 9 ayat 22, Tuhan Yesus sendiri berkata begini. Matius 9 ayat 22, Yesus berkata begini. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Dikatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya begini, Tuhan menantikan kamu harus meneguhkan imanmu sampai kamu mendapatkan apa yang engkau harapkan. Teguhkan imanmu. Kamu harus meneguhkan imanmu. Kamu harus tetap percaya bahwa aku Tuhan. Kamu tetap harus percaya bergantung kepadaku. Kamu tidak bisa bergantung kepada siapapun. Kamu harus belajar menguatkan imanmu sendiri. Itulah arti kedewasaan. Kamu tidak bisa mengandalkan siapapun. Kamu tidak bisa mengandalkan apapun. Kamu harus bisa mengandalkan dirimu sendiri. Maksudnya gini, oh kok nggak mengandalkan Tuhan? Loh, mengandalkan Tuhan ada saatnya. Saudara itu lemah iman. Saudara itu untuk percaya sama Tuhan aja tidak mampu. Makanya kamu harus belajar berdiri atas dirimu sendiri untuk bisa menguatkan imanmu sendiri. Karena ada saatnya tidak ada seorang pun yang bisa menguatkanmu. Makanya kenapa Tuhan memanggil Daud sendirian? Makanya Tuhan pada waktu memanggil Abraham mempersembahkan anaknya, dia dalam keadaan sendirian. Yesus waktu dicobai, dia dalam keadaan sendirian. Kepada Daniel pada waktu masuk ke gua singa, dia dalam keadaan sendirian. Yusuf waktu dia harus dibuang untuk menjadi budak, dia harus sendirian. Semua dalam keadaan sendirian. Karena Tuhan sedang menguji dia untuk menguatkan imannya sendiri. Itulah arti kedewasaan. Kalau saudara sekarang sedikit-sedikit lemah mencari pendeta untuk didoakan, makanya saudara gampang kepahitan. Sedikit-sedikit kepahitan sama pendeta, sedikit-sedikit kepahitan sama jemaat, karena kamu tidak pernah bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Saudara harus bisa berbahagia oleh keputusanmu sendiri, bukan keadaan, bukan orang lain, bahkan bukan karena suamimu. Yang kedua, kita harus belajar membangun semangatmu sendiri. Itulah kedewasaan. Jadi kita belajar stand alone. Saudara harus belajar berdiri atas kakimu sendiri dan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Mazmur 42 ayat 11. Mazmur 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pada waktu Daud mengalami kelemahan, dia harus menguatkan jiwanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang menguatkan jiwanya. Saudara, ada saat-saat saya itu nggak ada seorang pun yang bisa saya andalkan. Tidak ada yang saya bisa curhat. Tidak ada saya bisa ngomong ke orang tua saya, kepada siapapun. Tidak ada.
Saya hanya bisa menguatkan jiwa saya untuk bisa bersuka cita. Saya menguatkan jiwa saya untuk tetap bisa mempercaya Tuhan. Waktu saudara memutuskan percaya, itu adalah keputusan. Itu adalah saudara harus menguatkan dirimu sendiri. Makanya orang Kristen kalau saudara hanya belajar, hanya percaya kepada Tuhan, salah, kurang lengkap. Saudara harus bisa menguatkan dirimu. Karena waktu mempercayai Tuhan pun butuh kekuatan untuk bisa percaya. Si Daud memutuskan untuk tetap menguatkan dirinya. Hei jiwaku, percaya kepada Tuhan. Hei jiwaku, tetap percaya. Makanya kenapa murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, tetap tidak menolak Yesus waktu dianiaya. Tidak ada seorang pun yang membantu mereka. Mereka tetap memutuskan untuk mempercayai sekalipun seakan-akan Tuhan tidak bersama mereka. Mereka terbiasa untuk dewasa, berpikir panjang, itu dewasa. Karena ada saatnya tidak ada seorang pun ada bersama kita. Makanya kita kalau sudah terbiasa dewasa demikian, saudara tidak gampang pahit. Karena saudara terbiasa berdiri atas kakimu sendiri. Saya ngomong pada seorang istri ini yang suaminya kaya raya, saudara. Suaminya itu saudara cuma cuma gak usah kerja, saudara, gak usah kerja. Cuma hidup dari dari deposito, saudara. Depositonya itu miliaran, saudara, miliaran tiap bulan, gak usah kerja, enggak apa-apa, saudara. Saya ngomong sama dia bahwa saya pun suami saya kerja, saya punya uang, saya pun tetap harus punya. Sekalipun suami saya tidak pernah hitungan uang dengan saya, tapi saya tetap harus punya uang. Dan sebagainya. Bukan karena saya curiga dengan suami saya, tetapi saya belajar untuk menjadi mandiri di dalam kehidupan saya. Jadi, kemudian yang ketiga, kita belajar memilih. Kita belajar untuk bisa memilih keputusan yang benar. Orang yang dewasa selalu belajar untuk tetap bisa memilih keputusan yang benar. Saudara, Daud tetap bisa memutuskan yang benar. Dia tetap harus belajar tenang, belajar untuk sabar, tidak panik dalam segala hal. Dia tidak peduli dengan apa kata orang. Dia tidak peduli dengan orang mau mencibir dia dan sebagainya. Dia belajar untuk bisa memilih yang benar. Itulah orang yang dewasa. Saudara, untuk menjadi dewasa bukan hal yang mudah, tetapi bisa dikerjakan. Karena Tuhan tidak pernah menuntut kita melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Waktu Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya, pada kenyataannya ternyata bisa. Pada waktu Tuhan memasukkan Daniel untuk masuk ke gua singa, pada kenyataannya ternyata bisa. Karena segala sesuatu Tuhan tuntut, seakan-akan kita ngeri, tapi ternyata semua bisa. Karena Alkitab berkata, roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Makanya supaya kamu tahu siapa dirimu, kamu harus memasuki masa padang gurun, tantangan, supaya kamu tahu sebenarnya kamu tidak perlu mengandalkan siapapun. Kamu cukup mengandalkan dirimu sendiri karena aku sudah ada di dalam kamu. Amin. Saya kira itu aja. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Dan sekali lagi, kita perlu menjadi orang dewasa. Orang dewasa tidak belajar, dia belajar mandiri, berdiri atas kakinya sendiri. Dia mengandalkan Tuhan dan dirinya sendiri. Dia berpikir panjang, dia bisa menguasai dirinya, menguasai emosinya. Dia menjadi orang yang bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia bisa menguatkan imannya, dia bisa menghibur dirinya sendiri dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau dahsyat, engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kami diciptakan untuk menjadi dewasa, kami diciptakan untuk menjadi besar, kami diciptakan untuk menjadi kuat, karena Engkau telah menciptakan kami menjadi pahlawan, bahkan lebih daripada pemenang. Kami bukan diciptakan menjadi pecundang, karena firman-Mu berkata, kami diciptakan bahkan menjadi mirip seperti Yesus. Kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan Engkau berkata, kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Kami bersyukur, kami mau menjadi orang-orang yang mandiri dan kuat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu.